dia ya diperkirakan sebanyak 770.000 honorer tidak terakomodasi untuk pengangkatan P3K di tahun 2024 ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verbal 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Oke, jadi halo para sobat semuanya, apa kabarnya para sobat? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan tetap menunggu informasi mengenai penerimaan atau pengadaan CSN baik itu CPNS maupun P3K. Nah, jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang masih mendukung channel kita agar channel kita tetap berbagi informasi pendidikan. Nah, kali ini kita berbagi informasi teman-teman mengenai sebegini jumlah honorer di database BKN tidak terakomodasi P3K 2024. Nah, ini dilansir dari gpnn.com yang menyatakan atau yang memberikan informasi jumlah honorer di database BKN yang tidak terakomodasi P3K. Oke, kita langsung ke penjelasannya atau informasi lengkapnya. Nah, ini dilansir oleh gpnn.com. Nah, jumlah honorer dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang tidak bisa terangkut di P3K 2024 lumayan banyak. Diperkirakan sebanyak 770.000 honorer tidak terakomodasi. Jadi, ini dia ya, diperkirakan sebanyak 770.000 honorer tidak terakomodasi untuk pengangkatan P3K di tahun 2024. Nah, secara rinci nanti itu dijelaskan bahwa 770.000 honorer tidak terakomodasi ini dari instansi mana atau dari kementerian mana. Dan mengapa sebanyak 770.000 honorer itu tidak terakomodasi? Apa penyebabnya? Nanti juga dijelaskan di informasi selanjutnya atau di bawah. Nah, kita lanjut. Itu lantaran jumlah formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang disiapkan tahun ini tidak sebanyak jumlah honorernya. Oke, ini yang pertama ya. Alasannya karena tidak sebanding jumlah honorer dengan formasi penerimaan. Oke, tidak ya, jumlah formasi P3K yang disiapkan tahun ini tidak sebanyak jumlah honorernya. Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan jumlah honorer yang masuk database BKN sebanyak 1.788.851 orang. Oke, ini dia yang sudah masuk database BKN. Sementara formasi yang telah ditetapkan Kemenpan RB untuk rekrutmen CSN tahun 2024, oke, untuk tahun 2024 sebanyak 1,28 juta. Oke, terdiri dari 1,01 juta untuk formasi P3K instansi pusat dan daerah, sisanya sebanyak 278.427 formasi CPNS 2024 instansi pusat dan daerah. Oke, jadi ini dia rincian dari penerimaan atau rekrutmen CSN di tahun 2024 sebanyak 1,28 juta. Oke, itu jumlahnya yang terdiri dari 1,01 juta untuk P3K pusat maupun daerah. Lalu sisanya CPNS 2024 instansi pusat dan daerah. Menteri
Bapak Anas menegaskan pendaftaran CPNS dan P3K 2024 bisa dimulai setelah proses verbal rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan. Oke, jadi setelah proses verbal rincian formasi, maka itu menandakan bisa dimulainya pendaftaran CPNS dan P3K 2024. Akan tetapi sampai sekarang berarti kita mengartikan proses verbal itu juga belum selesai yang diajukan instansi pemerintah, baik itu pusat maupun daerah, sehingga pendaftaran CPNS dan P3K 2024 belum juga terbuka atau belum juga dilakukan. Saat ini, proses verifikasi dan validasi verbal yang dilakukan oleh BKN, verbal tersebut dilakukan pada 1.788.851 tenaga non-ASN yang masuk database BKN. Pelaksanaan verbal dilakukan menggunakan aplikasi verifikasi tenaga non-ASN, yaitu pada laman veripnonasn.bkn.go.id. Verbal tersebut dilakukan dengan 6 kriteria berdasarkan kelompok kerja atau Pokja. Oke, jadi ini dia ya. Teman-teman harus melakukan verbalnya itu, linknya ini veripnonasn.bkn.go.id, tetapi harus berdasarkan 6 Pokja atau kelompok kerja. Oke, apa saja 6 Pokjanya itu? Yang pertama itu honorarium, lalu surat keputusan pengangkatan dan masa kerja, usia jabatan, tingkat pendidikan, serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Nah, ini keenamnya ini harus dipenuhi kriterianya agar bisa diverifikasi atau bisa diverbal dalam database BKN. Oke, selanjutnya Bapak Menteri Anas mengungkapkan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024 telah dilakukan pada 15 sampai 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun, masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Bapak Menteri Anas mengungkapkan juga bersama BKN telah melakukan rapat bersama pada 17 Mei. Rapat khusus membahas formulasi yang tepat untuk mengakomodasi pengangkatan tenaga ASN P3K ini. Tentunya formulasi tersebut berdasarkan verbal 6 kriteria dari BKN termasuk nanti P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Oke, jadi berdasarkan 6 Pokja tersebut atau 6 kriteria Pokja tersebut, maka dapat ditentukan nanti tenaga honorer itu masuk ke P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Jadi teman-teman harus melihat 6 Pokja tersebut atau 6 kriteria tersebut. Apakah teman-teman termasuk ke 6-nya? Maka teman-teman pasti dipastikan akan masuk ke dalam P3K penuh waktu. Dan jika tidak memenuhi kriteria, maka teman-teman itu masuk ke P3K paruh waktu. Selanjutnya, PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan BKN melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam verbal honorer tersebut. BPKP sebagai tim Quality Assurance dan penanggung jawab Pokja kriteria 1, serta tim BKN sebagai penanggung jawab Pokja kriteria 2 sampai 6. Pada verbal ini, distribusi data yang diperiksa oleh verifikator dilakukan secara acak. Verifikator tidak bisa memilih data yang diperiksa dan setiap verifikator hanya melakukan verbal pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Nah, ini dia penjelasan dalam verifikatornya yang dilakukan secara acak. Lalu verbal pada satu kriteria sesuai dengan Pokja masing-masing. Nah, penjelasan selanjutnya, adapun hasil verbal tenaga non-ASN 2024 per 17 Mei pukul 00 WIB
yaitu kriteria 2 mencapai 89,87%, kriteria 3 sudah 100%, kriteria 4 mencapai 63,33%, kriteria 5 sudah 100%, dan kriteria 6 mencapai 99,52%. Hasil perval pada masing-masing kriteria tersebut nantinya sebagai dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K. Oke, jadi dari hasil perval ini, maka itulah dasar untuk menentukan kebijakan pengangkatan P3K. Apakah masuk ke P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu. Sementara itu, terkait platform digital manajemen ASN, Kemenpan RB telah melakukan uji coba April 2024 lalu pada 6.581 peserta dari 40 instansi. Platform ini ke depan menjadi wadah kolaborasi berbasis digital bagi seluruh ASN dan nantinya akan masuk pada portal layanan aparatur negara. Oke, jadi inilah informasi mengenai jumlah honorer di database BKN yang tidak terakomodasi P3K di 2024. Oke, jadi dipastikan teman-teman itu apakah teman-teman masuk ke dalam tidak terakomodasi ataupun masuk ke dalam pengangkatan atau penerimaan P3K 2024. Nah, tadi sudah dijelaskan perbandingan ataupun perbedaan jumlah dari yang belum masuk database BKN dan sudah masuk database BKN. Semoga teman-teman masuk dalam database BKN dan menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Sekian informasi yang dapat kita bagikan. Tetap semangat dan jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken. Belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Terima kasih, see you next video.